Ya, Ah, contoh kegiatannya. kebetulan di sekolah saya itu punya pembiasaan Pak tiap pagi. Jadi anak-anak itu tanpa disuruh itu mereka sudah melakukan hal itu secara berurutan gitu. Secara ibaratnya memang sudah terjadwal. Jadi pagi itu anak-anak semua ke masjid. Jadi mereka menaruh tasnya itu udah tanpa disuruh Pak, menaruh tasnya di kelas, terus membawa perlengkapan sholatnya ke dalam masjid, kita bertadarus bareng gitu. Setelah selesai tadarus, selesai sholat duha, itu anak-anak masuk ke dalam kelas, lanjut hafalan surat-surat pendek di juz 30 itu sudah tidak pakai disuruh. Maksudnya gitu ya, Pak? Iya, Seperti pembiasaan gitu ya? ya, itu namanya kok kurikuler. Nah, itulah yang dimaksud dengan manusia menjadi robot. Kalau semisalnya anak SD itu sering banget saya umpamakan dia tuh seperti gelas kosong ya, seperti gelas kosong yang dituang oleh air dari teko. Kita mau nuang air putih, ya anak SD itu jadi air putih. Kita mau nuang kopi, ya anak tersebut jadi kopi. Kita mau tuang teh, ya anak tersebut jadi teh. Jadi apapun yang kita buat, ya apapun yang kita buat itu akan selalu dipraktekkan oleh anak SD. Kalau dilaksanakan secara berulang-ulang, anak tersebut akan jadi robot di otaknya. Ya, itu namanya berpikir secara komputasional, kaitannya dengan robotik. Banyak, kalau saya lebih cenderung lebih suka ya untuk anak-anak SD itu yang dibanyakan adalah kegiatan kokurikuler dibandingkan dengan yang intra. Kenapa? Kalau yang intra itu untuk kegiatan otak atau kognitif. Tapi kalau kok kurikuler itu untuk yang afektif. Prinsipnya di SD itu bermain sambil belajar. Kata-kata awalnya itu bermain dulu, baru dia belajar. Bermain itu banyaknya di luar kelas, bukan di dalam kelas. Kalau untuk akademiknya, nanti SMP, SMA, dan segala macam. Kalau di perguruan tinggi balik lagi, bukan akademiknya lagi. Jadi seperti itu ya nih, bagus nih Bu Heni udah mulai masuk nih dengan cara berpikir komputasional. Kalau yang sifatnya abstrak, saya tanya misalnya, di sini ada bapak-bapak siapa nih ya? Bapak M. Kamaludin. Ada ya Bapak M. Kamaludin ya? Ada, sekarang hilang videonya. Pak Arifin yang standby aja deh. Nggak apa-apa ya Pak Arifin Abbas ya. Yang standby aja. Dia dari subuh kayaknya nih. Dari sholat subuh dia udah di sekolah kayaknya nih. Udah Pak, Ya kita lagi berangkat. saat kita rame-rame bertanya misalnya, menurut pendapat kalian, Pak Arifin Abbas ini jika kita pakaikan kerudung itu cocok atau tidak? Misal, Enggak tuh Pak. Tidak, tidak cocok Pak. ya, pantas atau tidak? Tidak. Nah, Oh, tidak. tapi kalau pertanyaannya saya ganti. Kalau semisalnya Pak Arifin Abbas bisa pakai kerudung apa enggak? Bisa, Bisa. Ya. Bisa. Bisa, Pak, bisa, bisa. Nah, Nah, di bagian burung Pak, sama istri saya. dipakai kerudung sama istrinya. Nah, di situ jawabannya ya. Jawabannya di situ. Jadi komputasional itu bukan berarti ini bisa dilakukan, ini tidak bisa dilakukan. Tapi adalah berbicara pantas atau tidak pantas, layak atau tidak layak. Udah. Ya, semua manusia itu bisa diciptakan menjadi sebuah robot. TNI, kenapa kalau misalnya kita berpikir ya, kok TNI polisi dengan gampangnya membunuh orang lain walaupun kategorinya itu maling, sedangkan kita membunuh seekor lalat, membunuh seekor tikus atau ada tikus mati di jalan aja kan, ih, jijik banget gitu dan segala macam. Tapi bagi mereka, tentara, polisi membunuh manusia yang kategorinya ini positif ya, artinya musuh atau orang yang berbuat kriminal, itu kok gampang-gampang aja. Kok dia nggak merasa bersalah? Karena memang dia dilatih seperti itu. Otak robotnya dia dilatih seperti itu. Kalau waktu saya dulu itu ada banyak bom ya. Bom Bali, kemudian bom JW Marriott dan segala macam. Yang bunuh diri namanya pengantin. Kok dia mau membunuh diri bunuh diri dengan cara seperti itu? Ya karena otaknya udah dijadikan robot oleh aktor di belakangnya. Nah, kita guru ini mau jadikan murid seperti apa?
Kalau mau jadikan robot boleh, tapi robotnya robot yang positif. Makanya tadi saya umpamakan murid itu seperti air di gelas, kita mau tuang apapun itu bisa. Saya pernah melakukan sedikit penelitian di SDN Ujung Menteng 02 waktu saya jadi guru. Waktu itu saya ngajar kelas 2. Saya ngajarkan perkalian itu di kelas. Perkalian itu yang agak keliru gitu. 3 kali 3 saya tulis 8. Pokoknya yang agak Sensei, keliru deh. Yang segala macam saya buat salah. Anak tersebut itu langsung bilang setuju. Dia tulis, dia pelajarin dan segala macam. Sampai di rumah, saya tahu tuh pasti setelah saya berbicara seperti itu, yang keluar ini bukan anaknya, pasti orang tuanya nih. Besok-besok dicariin saya. Mana yang namanya Pawi? Itu tentara itu, bapaknya tentara, ibunya guru, pada protes ke saya semua. Kok anak saya diajarkan tidak benar? Nah, artinya apa? Anak itu benar-benar polos ya. Anak kelas 1, 2, dan seterusnya itu polos. Apa yang kita ajarkan, dia akan menjadi robot. Saya datang ke sekolah. Karena panas, saya pakai topi. Sampai di dalam kelas saya juga pakai topi. Kemudian saya berdiri aja di depan. Itu Pak Guru kenapa ya pakai topi? Digetok sama temennya dari belakang gitu. Go, Pak Wi pakai topi karena di luar panas. Padahal saya nggak berbicara apa-apa loh. Tapi anak terus kenapa Pak Wi pakai topi karena di luar panas. Besoknya dijemput sama orang tuanya, dia nggak pakai apa-apaan. Tapi dia minta sama orang tuanya, Pak belikan saya topi. Kenapa kok kamu mau pakai topi? Biar kayak Pak Guru katanya. Pak Guru kalau naik motor pakai topi. Nah artinya apa? Yang namanya anak itu yang dipraktekkan sama gurunya, dia akan jadi robot di situ. Tertera segala macam. Kalau Bapak Ibu sekarang masih mengingat apa yang diajarkan oleh guru-guru kita masa lampau, itu berarti pembelajarannya berhasil. Pembelajarannya berhasil ya. Karena masih ingat sampai sekarang tuh, kalau semisalnya cuman angin lalu ya berarti nggak berhasil. Pak, saya waktu kuliah, waktu SMA masih ingat yang diomongkan oleh guru. Yang enggak, itu mah jaraknya nggak terlalu jauh. Yang kita bicarakan kan di SD ya. Kalian masih ingat nggak Bapak Ibu semua sama bentuk muka guru-gurunya, sama cara pengajarannya? Pak. masih ingat ya. Masih luar biasa ya. Kalau masih ingat berarti memang guru SD itu kalau saya bilang lebih diingat dibandingkan dengan guru SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi. Saya di otak saya nih yang masih ngena ini ya guru SD. Karena pertama kali kita diajarkan ya di SD. Ya cakep ya Bu Heni ya, berpikir komputasional. Untuk coding itu nggak seperti yang dibayangkan seperti komputer, membuat sebuah program, coding seperti apa, enggak. Itu untuk mungkin fasenya yang fase E kali ya. Untuk di sekolah-sekolah SMA atau SMK bagian untuk komputer jaringan, atau di SMA ada ekstrakurikuler komputer. Tapi kalau di SD hanya seperti itu, membuat pola seperti jadwal kegiatan harian, jadwal di kelas, supaya anak itu melakukan kegiatan itu berkali-kali. Supaya anak itu tertanam di otak dan jadilah sebuah kegiatan yang tidak perlu disuruh, satu kali perintah dia jalan semuanya. Ya bagus ya Bu Heni ya. Kita close ya, atau masih ada yang penasaran dengan komputasional? Silakan. Sekarang masih ada nggak Bapak Ibu soal menjodohkan? Soal menjodohkan. Kalau dulu Masih saya. Pak, masih ada. Nah itu bentuk soalnya untuk yang komputasional itu menjodohkan ya. Atau dijabarkan itu, misalnya di samping ada buku matematika, ada buku cerita, kemudian ada buku bergambar. Di sampingnya lagi misalnya ada buku IPS, kemudian di bawahnya lagi ada buku komik dan segala macam. Di dalam satu sebuah kotak, kemudian perintah di bawahnya urutkan atau rapikan kotak di atas menjadi sebuah pola yang benar. Nah nanti anak disuruh tuh yang buku pelajaran mana aja bagian atas, dia disuruh merapikan, ditulis ya dalam sebuah kotak.
Kemudian buku yang sifatnya komik yang mana aja dijabarkan, ditulis. Jadi dibuat rata berdasarkan apa namanya sifat dan fungsinya. Nah, itu seperti itu contoh-contohnya. Nah, untuk membuat soal komputasional yang sifatnya seperti itu, saya sarankan gunakan ChatGPT. ChatGPT itu sudah bagus ya, apalagi yang pro ya. Tapi jangan terlalu bergantung banget. Kita buka ChatGPT, kita ketik, tolong buatkan soal komputasional anak SD kelas 5. Misal kita masukkan promptnya seperti itu. Kalau misalnya muncul, ada yang kurang tepat ya kita edit-edit dikit. Ya, nggak usah yang buat manual banget gitu, aduh capek banget. Kan apa namanya, Wapres kita menyarankan gunakan AI. Ya, AI itu Iya, sekarang Bapak. nggak dilarang, memang dianjurkan ya buat seperti itu. Yang salah itu justru buat manual. Itu salah banget. Kalau di SD negeri itu yang 50 tahun ke atas, itu ngetik aja rata rata kiri kanannya masih salah dan segala macem. Aduh, akhirnya yang muda ketumpuan semua itu. Di sini udah mahir semua minimal ngetik ya. Jangan sampai Akhir Pak enggak. 11 jari. Apalagi Alhamdulillah Akhirnya Pak. 11 mahir, jari, Pak. alhamdulillah 11 jari. 11 jari. Minimal dasarnya ya kalau saya bilang dasarnya dengan banyaknya mata kuliah yang sifatnya teknologi seperti ini, minimal pertama bisa gunakan Office. Office itu meliputi Word, Excel, kemudian sama PowerPoint. Minimal itu aja atau Word aja lah. Kan Excel sama PowerPoint kita bisa pakai Canva. Kemudian aplikasi Canva. Udah dapat yang pro semua ya, yang belajar ID itu dapat ya. Pak, pas Dapat aku Ya, yang Pak, belajar. belajar ID. alhamdulillah. Minimal Canva sama Word, udah itu aja udah lebih dari cukup. Sama coba belajar gunakan chat GPT lah sekali-kali gitu. Tapi jangan, chat GPT itu jangan dijadikan buat berobat ya. Misal sakit kepala nih, buka chat GPT, kepala saya sakit sebelah kiri, kira-kira sakit apa ya. Wah, ntar jawabannya aneh-aneh, ada yang dibilangnya tumor otak lah. Jadi kita ke distraksi yang aneh. Enggak, kalau sakit ke dokter aja, dokter yang lebih tahu, jangan pakai ChatGPT. Tapi kalau buat pembelajaran boleh lah, karena dokter itu beda ya, sama keguruan itu beda, dia ilmunya beda. Oke, kita closing aja ya untuk yang komputasional, karena waktu terus berjalan. Kita lanjut ke yang kedua nih. Yang kedua itu algoritma ya, dan pemrograman. Siapa, Ibu Desi? Ada Bu Desi? Yang kedua siapa, Bu Desi ya? Bu Desi Wahyuningsi. Izin sambil ada sedikit pekerjaan Saya ya. Pak, Oh, Izin Pak, diganti Bu Dinda Pak. diganti Bu Dinda. Ya silahkan. Iya. Bu Lilis, kenapa Bu Lilis? Izin Pak sambil ada pekerjaan ringan sedikit ya Pak. Boleh. Yang penting kerjanya ada duit, Bu. Kalau nggak Iya ada duit betul jangan. Pak. Kalau enggak saya nggak masuk. Luar biasa. Iya. Memang ada fulus mulus, nggak ada fulus mangfus. Silahkan Bu Dinda. Pak, izin ya Pak mau share screen Pak. Iya, Bu Dinda ada di mana ini? Lagi ada di luar kota Pak, Enggak, maksudnya sekarang di lagi mobil. di mobil pada Tapi udah nyampe goyang-goyang ya. Pak. Kayak kena vertigo saya nih, goyang-goyang. Ya, silahkan Bu Dinda. Izin kelihatan nggak ya Pak? Kelihatan Ibu. Oke, oke. Sudah terlihat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Destani Rizky Milani dari SDN Margahayu 2, Kota Bekasi. Ingin memaparkan tentang algoritma dan pemrograman. Yang pertama, definisi dan dasar algoritma. Definisi algoritma sendiri adalah urutan langkah-langkah logis
yang dirancang untuk menyelesaikan masalah secara efisien dan sistematis. Strukturnya, setiap algoritma memiliki awal dan proses dan akhir yang jelas dengan hasil yang spesifik. Efisien waktu, algoritma yang baik dirancang untuk meminimalkan waktu dan sumber daya dalam proses eksekusi. Generalitas, algoritma bersifat universal dan dapat diterapkan pada berbagai konteks masalah serupa. Pentingnya program algoritma. Yang pertama, pemecahan masalah. Algoritma membantu memecahkan tantangan komputasi secara terstruktur, dari masalah sederhana hingga kompleks. Kedua, sebagai efisiensi kode. Dengan algoritma yang optimal, kode menjadi lebih ringkas, cepat dieksekusi, dan hemat sumber daya. Yang kedua, dasar teknologi modern. Algoritma menjadi inti dari berbagai sistem AI, machine learning, dan aplikasi digital yang digunakan saat ini. Yang keempat, pembelajaran logika. Mempelajari algoritma memperkuat kemampuan berpikir logis dan analitis yang berdampak pada produktivitas kognitif. Struktur algoritma pemrograman. Yang pertama, pendefinisian masalah. Yang pertama dalam algoritma adalah mendefinisikan masalah yang akan diselesaikan secara jelas dan rinci. Yang kedua, menyusun langkah-langkah. Algoritma disusun melalui serangkaian langkah-langkah logis dan berurutan untuk mencapai solusi dari masalah tersebut. Ketiga, pengujian perbaikan. Algoritma yang telah disusun harus diuji dan diperbaiki jika ditemukan kesalahan atau kemungkinan untuk mendapatkan solusi yang tepat. Bentuk penyajian algoritma. Yang pertama itu deskriptif. Algoritma yang digambarkan itu melalui kode-kode biasanya seperti langkah-langkah. Kalau kita kenal itu biasanya kayak tutorial, misalkan ada bahan makanan mulai dari ayam berapa gram, terus bumbunya apa saja, terus langkah mulai awal memasaknya itu seperti apa. Terus yang kedua ada diagram alur atau flowchart. Algoritma yang digambarkan dalam bentuk alur dengan simbol-simbol terstandar untuk mempresentasikan langkah-langkah logis. Misalnya seperti bentuk panjang, ada layang-layang, jalan genjang, terus oval, dan dihubungkan dengan garis-garis. Jadi digunakan untuk salah satunya itu membuat rumus, misalkan rumus panjang bisa P kali L sama dengan hasilnya L. Pseudocode, algoritma yang dinyatakan dalam bentuk bahasa dengan bahasa manusia, namun masih terstruktur dan logis. Definisi dan manfaat pemrograman. Definisi pemrograman sendiri adalah proses menyusun instruksi presisi agar komputer menjalankan tugas secara efektif. Manfaatnya, yang pertama mengasah logika berpikir sistematis melalui penulisan baris kode yang terstruktur dan logis. Kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah kompleks di tengah era transformasi digital masif. Model-model bahasa pemrograman yang sering kita jumpai ya Bapak Ibu, ada C++, memberikan efisiensi tinggi dan kontrol mudah pada memori dia untuk algoritma yang membutuhkan kecepatan dan optimalisasi tinggi. Yang kedua ada JavaScript, digunakan secara luas untuk sistem yang scalable, mendukung OOP atau Object Oriented Programming dalam implementasi algoritma. Yang ketiga ada Java, fokus pada langkah logis sistematis untuk menyelesaikan masalah menjadi sistem dasar, sequential, percadangan, perulangan, dan metadata. Yang sering banyak kita jumpai itu saat ini salah satunya
AI ya Bapak Ibu, mereka itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Bahasa yang terkenal karena sintaks yang sederhana dan pustaka luas mempermudah penerapan algoritma kompleks. Implementasi algoritma dan pemrograman dalam kurikulum. Implementasi algoritma dan pemrograman dalam kurikulum bertujuan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir komputasional atau computational thinking bagi pemecahan masalah kita. Misalkan berpikir komputasional itu melatih siswa memecahkan masalah kompleks dengan menjadi langkah-langkah kecil yang logis dan terstruktur. Yang kedua mungkin ini ada di fase ya Bapak Ibu ya, di keterampilan pemrograman mengenalkan bahasa pemrograman untuk menciptakan solusi digital seperti Python, C++, atau pemrograman visual block based. Ketiga, logika dan efektivitas. Siswa diajarkan membuat kode yang hanya jalan tetapi efisien, cepat, dan hemat biaya. Kesimpulannya, algoritma pemrograman adalah hal-hal logis yang pemrograman komputer. Algoritma pemrograman yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Algoritma pemrograman membantu siswa mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yang kritis. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Pemrograman algoritma juga dapat meningkatkan kreativitas siswa. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan logika. Pemrograman algoritma melibatkan pemikiran logis yang sistematis. Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Dinda. Ini pembahasan yang kedua nih agak lebih rumit ya. Kalau saya dengar tadi malah Bu Dinda itu fasenya fase ya, di apa namanya, di SMA atau SMK itu contohnya. Nah, kita turunkan lagi supaya berada di fase C. Gimana Bapak Ibu? Kita buka pertanyaan lagi. Ada yang mau ditanyakan apa tidak ke Ibu Dinda? Izin Pak bertanya. Ya, silahkan Bu Iin. Perkenalkan nama saya Bu Intan. Saya ingin bertanya, yang tadi presentasi tadi dengan yang sebelumnya berarti ada hubungannya ya Pak? Ya, ada hubungannya apa tidak dengan yang sebelumnya? Ya, Bu Intan dipanggilnya Bu Iin ya. Ya, karena saya lihat tadi dari jenis-jenisnya itu di antaranya ada berpikir secara sistematis, kemudian alur. Sepertinya tadi